Halo teman-teman semuanya. Jadi pada kali ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang aplikasi Desa Apps. Apa sih dan gimana sih cara pakainya? Ya udah kita mulai saja. Ini adalah gambar dari aplikasi Desa Apps. Kita buka ya. Nah, untuk menggunakan aplikasi Desa Apps ini, kita perlu mengaktifkan lokasi kita. Jadi, kita klik saja aktifkan. Kemudian kita buka lagi dan akan muncul tampilan dari Desa Apps. Jadi, beberapa fitur yang ada di Desa Apps ini ada info cuaca, tanya jawab, info kantor, artikel, info toko, dan juga pasar. Ini juga ada bagian dari catatan tani, notifikasi, dan juga profil. Jadi pada dasarnya aplikasi Desa Apps ini sangat mirip dengan sosial media lainnya. Jika teman-teman semuanya sudah menggunakan sosial media, misalnya Facebook dan sebagainya, itu pasti familiar dengan fitur-fiturnya. Nah, yang bagian atas ini ada informasi mengenai harga pangan. Kita klik. Jadi, karena kita sudah mengaktifkan lokasi, akan terdeteksi harga pangan di sekitar kita. Misalnya beras dengan berbagai kualitasnya, kemudian bawang putih, cabai, minyak goreng, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menggunakan filter, misalnya provinsi yang ingin kita filter, kemudian kabupatennya dan pasarnya. Kemudian kita lanjut ke bagian info cuaca. Jadi di info cuaca ini akan ada data mengenai suhu dan juga kondisi cuaca, misalnya mendung, hujan, dan juga cerah. Ini tersedia di berbagai provinsi, misalnya ini Jogja, Jakarta, Bengkulu, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa klik, misalnya ini di Jogja, ini akan ada lebih lengkapnya lagi, ada suhu, ada kecepatan angin, kelembaban, dan sebagainya. Kemudian kita beralih ke tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab ini kita bisa menanyakan permasalahan, misalnya kita sedang menanam bawang merah, kemudian kita mengalami bawang merah kita terserang oleh hama ataupun penyakit. Kita bisa menanyakannya dan bisa dijawab oleh sesama petani ataupun pengguna lainnya. Ini kita juga bisa menyukai dan juga memberi komentar. Ada berbagai jenis pertanyaan yang masuk seperti pada sosial media pada umumnya. Kemudian ini misalnya kita ingin menggunakan komentar, kita ingin memasukkan komentar di bagian ini. Kemudian kita beralih ke info kantor. Nah, karena lokasi yang sudah kita aktifkan tersebut, maka info kantornya pun menyesuaikan dengan lokasi kita. Misalnya di Yogyakarta, info kantor di sekitar saya itu ada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan sebagainya. Nanti akan disesuaikan dengan lokasi tempat teman-teman semuanya. Selanjutnya ada artikel. Nah, ini ada artikel mengenai berbagai permasalahan atau isu ataupun sebagainya. Misalnya ini ada Jepang merevolusi pertanian tanpa lahan dan petani menggunakan sains dan teknologi. Dengan membaca berbagai artikel yang ada di Desa Apps ini, tentunya akan menambah wawasan kita semuanya. Kemudian kita beralih ke info toko.
Nah, sama seperti sebelumnya, kalau info toko ini juga disesuaikan dengan lokasi kita berada. Toko-toko ini ada di sekitar kita. Kita bisa mengklik misalnya ini UD Tani Maju Sarana Pertanian. Ini ada lokasi detailnya di Jalan Magelang KM 5,6 dan kita bisa menuju ke lokasi tersebut. Dan juga ada berbagai toko lain yang sangat banyak. Yang selanjutnya adalah pasar. Nah, untuk pasar ini tersedia berbagai produk yang ditawarkan. Misalnya gula, buah naga, bibit, kemudian bawang merah dan sebagainya. Sangat banyak produk, kita juga bisa mencarinya. Misalnya kita mencari bibit porang, maka akan kemudian kita search dan akan ada atau akan muncul yang kita cari. Kemudian kita beralih ke catatan tani. Jadi karena ketika kita membudidayakan itu kita juga mengeluarkan biaya, maka akan sebaiknya kalau misalnya dilakukan pencatatan tani. Ini ada pencatatan tani dari pengguna lain, misalnya ini tentang pembibitan porang, ini ada tanggal mulainya, komoditasnya, kemudian komoditas tumpang sari jika ada, kemudian ada biaya-biaya tentunya dan sebagainya. Kemudian kita ke notifikasi. Nah, untuk notifikasi ini ada berbagai macam info, misalnya ada admin memposting tentang artikel dan sebagainya. Seperti media sosial lainnya, ada juga bagian profil yang juga berisi tentang berbagai fitur. Misalnya ini ada ranking, ada kotak masuk, ada survei, kemudian juga laporan kesalahan aplikasi, catatan tani yang kita buat, ada tentang desa apps-nya sendiri. Kemudian kita menggunakan ini, misalnya kita ingin memposting atau menambahkan sesuatu, misalnya ini tanya forum ya, kita ingin menanyakan misalnya tentang bawang merah, bisa kita isi komoditasnya bawang merah, ini bisa diketik agar lebih cepat. Kemudian nanti topiknya apa, dan juga misalnya topiknya tentang hama penyakit, kemudian pertanyaannya apa, dan bisa ditambahkan gambarnya agar penjawab ini lebih memahami apa pertanyaannya. Misalnya tentang hama penyakit, kemudian disertakan gambarnya seperti apa, lalu akan ketahuan gejalanya dan penjawab bisa memberikan jawaban, oh itu mungkin penyakit ini dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan jual beli barang. Kita bisa melakukan penjualan, misalnya kita ingin menjual bawang merah ataupun bibit porang dan sebagainya. Kemudian kita menawarkan harganya berapa, kemudian deskripsi produknya, misalnya bibit porang varietas apa, atau misalnya bawang merah panen dengan deskripsi sebagainya. Kemudian kita juga bisa menyertakan gambar untuk lebih meyakinkan pembeli ataupun lebih menarik begitu. Kemudian kita bisa melakukan pencatatan tani, jenis usaha taninya apa, kemudian tanggal awal budidaya atau misalnya ternaknya atau perikanan, kemudian komoditasnya, komoditas tumpang sari, lokasi tanah, luas tanah, kemudian pengeluarannya dan penerimaannya. Kemudian simpan dan terbitkan atau bisa kita simpan untuk sendiri. Kemudian kita juga bisa menulis artikel, misalnya mengenai bawang merah tadi, komoditas bawang merah, kemudian topiknya hama penyakit dan judulnya hama ulat pada bawang merah ataupun sebagainya begitu. Kemudian kita bisa menulis artikelnya, kita klik tulis artikel, kemudian kita ketikkan artikel kita dan kita bisa mempostingnya agar bisa
baca oleh pengguna lain gitu. Kemudian ada info toko. Misalnya kita merupakan penjual pupuk ataupun penjual bibit dan sebagainya, kita bisa mempublikasikan atau mengenalkan toko kita kepada pengguna lain, nama tokonya apa, provinsinya di mana, kabupaten, alamatnya, kemudian lokasinya di Google Maps agar lebih mudah dicari, kemudian nomor handphonenya dan juga email. Kemudian kita bisa memberikan deskripsi toko, kita bisa mengetikkannya di sini, dan selanjutnya kita posting agar bisa diakses oleh orang lain. Mungkin itu saja fitur-fitur yang ada di Desa Apps. Untuk lebih memahaminya, maka kita langsung saja menggunakannya dengan cara mendownload dari Play Store ataupun App Store. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu, sampai jumpa.